Shalom. Hari ini kita akan menemukan Injil Matius pasal 16. Teksnya ayat 21 sampai 28. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 22. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Paragraf yang kedua, ayat 23 sampai 28. Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Dan berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." Kesimpulannya, Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia dengan mati dan telah meninggalkan segala sesuatu. Ketika baru menyatakan tentang rahasia ini, Petrus menarik Yesus dan menegur. Karena respon Petrus begitu keras, Yesus berkata, "Menyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Itu sebagai mengambil keputusan yang kehilangan nyawanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kedua, ketika Petrus menegur Yesus, ia berkata kepadanya, "Menyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya juga, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketika Yesus berkata tentang kematiannya dan bangkitnya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Itu sebab dia bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kedua, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Pentingnya apa? Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Namun, Petrus dan kita juga pikirnya yang dipikirkan manusianya. Aplikasinya. Pertama, menyangkal diri dan memikul salib sendiri supaya mengikuti Yesus. Kedua, memikirkan apa yang dipikirkan Allah daripada pikiran manusia. Hari ini pun juga, kalau kita memikirnya lebih tentang kemanusiawi, ke duniawi, harus berpaling apa yang dipikirkan Allah. PR praktik hari ini, melayani jemaat dan Tuhan dengan hati yang akan kehilangan nyawanya. Sekalipun hilang nyawa, kita pasti akan bangkit. Kita percaya ini karena Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan kehilangan nyawanya. Kemudian, dan memikirkan apa yang dipikirkan Allah daripada pikiran manusia. Hari ini dan seterusnya kita harus memikirkannya apa yang dipikirkan Allah kepada kita. Itu artinya kehendak Tuhannya di mana. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.